cara atau perlakuan guru beliau, guru dohir beliau ya, yaitu Bapak Kiai. Kepada beliau seolah-olah seperti kepada anaknya sendiri, sehingga beliau mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan para santri yang lain. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Pak Kiai tersebut sudah mengetahui siapakah beliau ini? Atau memang ada hal yang lain yang membuat beda antara beliau dengan para santri yang lainnya? Kita akan bahas di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera untuk seluruh alam. Salam takdim kami kepada guru-guru kami, sahabat-sahabat spiritualis sebangsa dan setanah air. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih setia dan mendukung channel kami. Semoga dengan adanya channel ini akan menjadikan ukhuwah Islamiyah, silaturahmi dan persatuan dari berbagai suku, budaya, dan bahasa. Semoga kita semua selalu dilimpahkan rezeki, keberkahan hidup, sehat lahir, sehat batin, serta selalu dalam perlindungan Sang Maha Pencipta dimanapun kita berada. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan dari video sebelumnya. Di video sebelumnya, kami menceritakan perjalanan beliau saat belajar ilmu agama di salah satu pondok pesantren yang ada di wilayah Jawa Barat, hingga beliau usia remaja. Pada saat beliau usia kurang lebih 18 tahunan, selama perjalanannya beliau selalu mengamalkan amalan yang diberikan oleh gurunya, yaitu istighfar dan sholat taubat. Beliau juga mengatakan kepada kami, amalan itu amalan kesukaan beliau selama perjalanan riyadohnya, yaitu sholat taubat. Sholat taubat adalah salah satu sholat sunnah kesukaan beliau, dan beliau juga merasa ingin melakukan meskipun tidak setiap hari, tidak setiap bulan, atau tidak setiap tahun, ya minimal seumur hidup sekali. Dan selama perjalanannya beliau sering melakukan sholat taubat sebanyak 100 rakaat dalam sehari semalam. Dan beliau juga mengatakan kepada kami bahwa perjalanan riyadohnya semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau mengatakan kepada kami juga kenikmatan yang luar biasa ketika berzikir sampai air matanya menetes di sajadahnya. Bahkan sampai berjam-jam pun beliau tidak menyadarinya, karena zikir beliau bukan karena menginginkan sesuatu. Nah, dari perjalanan riyadoh itulah kita mulai mengarah kepada anak batin. Dan siapa yang pertama kali mengatakan kepada beliau anak batin? Tentunya masih banyak sekali cerita-cerita sebelum nyampe ke tanah tersebut. Di saat perjalanan riyadohnya di usia 18 tahunan, pada saat itu beliau sering didatangi oleh satu sosok kakek-kakek yang berkarismatik. Di dalam pertemuannya, beliau bertanya kepada kakek-kakek tersebut, "Wahai kakek, kakek ini siapa dan dari mana?" Kemudian kakek itu menjawab, "Saya adalah Rahmat, saya dari Godok." Dalam percakapan itu intinya beliau diundang untuk datang ke Godok, dan beliau iya-iya saja. Jangankan pergi jauh-jauh ke Godok, untuk makan sehari-hari juga beliau tidak ada. Akhirnya kakek tersebut datang lagi dan menyampaikan pesan yang sama. Ya, beliau santai-santai saja, karena memang pada saat itu beliau tidak punya uang
sama sekali. Nah, singkat cerita, seperti biasanya beliau melakukan aktivitas seperti biasanya, bekerja, dan pada akhirnya beliau mendapatkan rezeki. Ya, mungkin cukup untuk perjalanan beliau ke Godog pada saat itu, meskipun dalam waktu yang cukup lama. Dari uang tersebutlah beliau keluar dan melakukan perjalanannya ke Godog secara lahir. Bagaimana kelanjutan ceritanya sampai beliau bisa datang ke tempat yang dituju, yaitu Godog? Kita akan bahas di part berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon dimaafkan jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Dengan mendukung channel ini, membagikan video ini, itu berarti sahabat berperan membantu langkah awal perjuangan anak batin. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Kami akan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.